Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 4004022563041 dari Prodi Sarjana Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Ini saya akan membahas pemrograman komputer mengenai fungsi atau function. Sebelumnya kita telah membahas pada materi looping atau perulangan. Selanjutnya di sini kita ke materi baru yaitu fungsi atau function. Fungsi sendiri yaitu blok kode yang ditulis tanpa harus menulis ulang kode. Jadi kita bisa menyimpan istilahnya, harus kita tulis ulang kembali. Ya, di fungsi ada fungsi input dan fungsi output. Jadi kita akan pelajari. Setelah itu kita akan belajar mengenai apa itu parameter dan variabel scope. Dan akhirnya kita akan menemukan activity bagian cara pembahasan activity tersebut. Oke, selanjutnya kita bisa bagian sini lalu kita buat. Katakan dulu tunggu welcome. Lalu ini kita terus ini. Nah, jadi setelah kita membuat fungsi baru atau define ini, kita taruh di sini dan mulai dari ini ya, begitu. Ini selanjutnya kita akan menggunakan input ya. Kita tambahkan nama. Oke, ini ada bagian baru. Di sini terdapat bagian baru. Lalu kita coba masuk gunakan blok ini dan dulu nama. Coba di sini kick. Nah, ini yang terbaru sini kita bisa isi Kiki. Lalu blok nama ini kita taruh ke sini. Misal kita ingin menambahkan lagi usia. Juga bisa menambahkan misalnya tambah 3 menjadi halo Kiki, ya usiamu adalah 23 begitu. Lalu untuk tambahan input ya, selanjutnya kita bisa juga menggunakan seperti ini untuk menanyakan nama ya. Lalu kita buat tanya nama. Oke, nah, mungkin saya sudah membuat di sebelumnya ya, kita lihat. Oke. Yang kedua itu ada output dulu ya. Jadi kita di sini membuat fungsi terbaru double number untuk dikali 2, lalu kita ke bagian variabel, buat variabel baru tenaga hasil kali. Lalu di sini kita tambahkan ya di operator kali 2. Setelah itu kita masukkan
Dan yang kedua itu ada tentang kita merecall ya. Jadi kita menanyakan nama, kita beri variabel, kita beri jawaban. Cara kita mulai. Nah, di sini akan menjawab belok kiri welcome. Lalu jika kita menggunakan ini total number, kita isi 5. Benar. Sekali 2 total number di sini. Bisa ya. Oke, ini kita harus menambahkan, ternyata harus menambahkan ya. Lalu kita masukkan variabelnya. Kita coba. Tuh, kita masukkan angka di sini 6 atau ya hasilnya, resultnya. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan Python ya. Oke, yang pertama sini sama seperti tadi, itu kalau di Python kita gunakan def untuk define atau definisi atau fungsi. Lalu kita masukkan welcome user, lalu kurung dan titik 2 enter. Nah, langsung kita bikin bawahnya ya. Lalu kita print, atau kita masukkan dulu, kita print dulu, print hello. Jangan lupa tanda titik hello. Lalu sini kita bisa tambah seperti yang di atasnya. Misal kita mau masukkan username atau namanya, lalu koma usia. Lalu di bawah sini kita bisa beri tambah user name, lalu kita kasih tutup. Lalu berikutnya kita print untuk usia. UR kita gunakan string karena berisi angka ya teman-teman. Lalu tutup kurung lagi, kita tambah welcome.
Ini belum bisa, kita harus memberi kembali ya, misal welcome user iki 19. Kita juga bisa misal ingin menambahkan 2 welcome user, jangan lupa ya 20. Oke. Nah, ini akan muncul sesuai username, kita masukkan, lalu usianya juga. Saat ini kita beri spasi. Di sini akan ada spasi. Oke, selanjutnya itu tentang sama seperti tadi, input output, lalu recall-nya. Oke, kita coba. Saya akan membeli komentar terlebih dahulu di sini. Oke, kita ingin memasukkan def double number. Kita masukkan angkanya di sini. Lalu kita beli return ya. Terus sebenarnya kita bisa print kembali hasil result, namun bisa kita menggunakan return ini. Jadi tidak perlu terlalu panjang dan lebih meringkas. Oke, selanjutnya kita masukkan def user name and lagi return, lalu input masukkan what's your name. Siapa? Selanjutnya kita masukkan define dari get user it. Return in nurture input berapa umurnya. Lalu
kita bisa masuk ke sini kembali ya. Ke sini kita tambahkan username sama dengan get user. Jangan lupa tanda buka dan kurung. Ini ada print, lalu kita masukkan sini user id, get user id. Lalu plus string user id, kita di sini print bawahnya user line 1. Kalau kita ingin menggunakan print double number, dan 10. Kita beri komentar terlebih dahulu. Oke, jadi kita ulangi, kita isi define, masukkan fungsi yang kita inginkan. Yang pertama di sini kali 2 ya. Lalu kita print hasilnya. Kita masukkan di sini 10. Maka hasilnya akan menjadi 20, yaitu 2 kali 10. Selanjutnya di sini kita
beri komentar dulu. Kita masuk ke bagian yang function backup user. Lalu kita mulai jalankan gigi 19. Gitu. Nama kita tadi dapatkan username dari sini. Setelah tanyakan siapa namamu, lalu itu menginput username-nya. Lalu dia akan mengatakan print dulu, lalu jawaban sesuai yang kita isi. Nah, get user ID ini untuk menanyakan usia, lalu di print gitu. Oke, selanjutnya di sini akan menemukan activity 7. Oke, yang pertama tentu saja kita membuat fungsi terlebih dahulu untuk memprint instruksinya ya. Yang pertama kita katakan welcome calculator, tunggu 2 detik, lalu provide 2 number operation type. Itu kita dan fungsi tersebut kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita buat fungsi yang kedua tentang menambahkan 2 angka. Kita ke variabel dulu, tambahkan resultnya, hasilnya nomor 1 tambah nomor 2 untuk jika ditanyakan operasi yang pertama. Selanjutnya fungsi kedua itu pengurangan. Jika pengurangan di operation 2 sini, maka kita resultnya menggunakan kurang. Pada bagian operator hijau kita kurang. Yaitu fungsi selanjutnya perkalian 2 angka, sama seperti sebelumnya. Kita masukkan blok operator perkalian, lalu kita kasih nomor 1, nomor 2. Terakhir tentang pembagian. Ini kita ke blok operator, lalu pilih bagi ke nomor 1 dan nomor 2. Oke. Jadi di sini yang pertama tentu masukkan print instruction-nya ya. Oke. Lalu yang pertama itu menanyakan nomor pertama yang ingin kita masukkan. Itu set jawaban ke variabel. Set jawaban nomor 1. Jawaban nomor 1 untuk jawab, lalu pertanyaan nomor 2 kita ingin masukkan nomor berapa ke cursor, lalu kita tanyakan tipe operasi yang kita ingin gunakan. 1 untuk tambah, 2 untuk kurang, 3 kalian, 4 bagian. Oke. Nah, kita buat variabel operasi. Misal jawaban kita kan di bagian operasi telah disimpan di variabel 1 untuk penambahan, maka sini if jika 1 maka ditambah, jika tidak
Ini masih penggunaan pengulangan if else ya, seperti materi sebelum-sebelumnya. Oke, setelah itu jika operasi 2 untuk pengurangan, maka di sini fungsinya kita masukkan, lalu kita isi variabel ini sesuai jawaban answer yang di sini ya, untuk menentukan hasilnya. Jika kita mulai operasi nomor 3, jika tidak operasi 2, kita 3 untuk perkalian sama. Jika tidak untuk operasi 4, untuk operasi 3 juga, maka itu 4 untuk pembagian. Di pada pembagian atau operasi yang keempat, sini set nomor 2 tidak boleh sama dengan 0 ya. Jika terjadi maka 0 division is by 0 not possible. Lalu tunggu 2 detik, stop semuanya, dan mengatakan the number is not correct. Lalu saya resultnya, hasilnya. Oke, langsung saja kita coba. Ya, welcome calculator. Oke, kita masukkan angka pertama, kita ingin 3. Nomor yang kedua kita masukkan 3 juga. Oke, operasinya 1. Sini 1 untuk penambahan. Nah, maka hasilnya resultnya jadi 6. Oke, selanjutnya kita coba lagi. Untuk operasi yang kedua ya, 4 2. Jadi operasi 2 untuk pengurangan sini, hasilnya 2. Oke, next kita coba ke operasi 3, itu di perkalian. Ini seperti halnya materi sebelumnya, biar begitu ya. Misalnya kita tidak menggunakan 1, akan terjadi operasi 2, jika tidak menggunakan bersama akan terjadi operasi 3, dan selanjutnya. Di sini kita akan menggunakan operasi nomor 3. Pertama kita masukkan angkanya dahulu. Angka pertama 4, kedua 4. Masukkan operasi pada 3 untuk perkalian. Nah, hasilnya 16. Oke, lagi kita coba untuk operasi 4. 5 0 4. Nah, karena saya tadi masukkan nomor 2-nya atau angka 2-nya 0, berarti akan mengatakan sin by 0 is not possible. Coba kita coba lagi untuk yang benarnya ya. Misalnya 16 4 16 bagi 4 hasilnya 4. Kita menggunakan angka yang sulit ya. Misalnya kita 10 di 4. Bisa, karena gini menggunakan string. Oke, yang terakhir kita akan mendemokan tentang project school grades. Jadi yang pertama tentu kita buat fungsinya dulu ya, tentang mendapatkan grade dari pengguna, dari kita yang akan mengisi programnya. Lalu ke variabel untuk set berikan menanyakan, jika benar itu akan repeat terus, berulang terus. Untuk ke pertanyaan selanjutnya next grade, lalu grade jawabannya, dan seterusnya untuk mengisi list di sini. Oke, jika lebih atau grade-nya harus lebih dari N1 atau kurang dari 11. Jika grade-nya 0, N10 sampai 10, itu kita bisa stop untuk masukkan min 1. Di sini kita hapus semua dulu list yang ada, lalu masukkan grade from user,
masukkan panjang listnya ya, tidak bisa memberikan banyak grid. Setelah itu tunggu 2 detik, lalu you given panjangnya sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu tentang minimum, hasil minimum. Nah, kita set minimumnya terlebih dahulu, itu indeksnya, panjangnya, hanya grids. Lalu kita set, masukkan indeksnya, grids, kurangi hasil minimum. Oke, itu tentang maksimumnya sama seperti minimum ya. Maksimumnya udah masukkan set variabel maksimum, itemnya 1 sampai seluruh grids. Indeksnya mulai dari 1, repeat yaitu panjangnya grid semuanya, kita masukkan indeksnya, grid lebih dari maksimum. Jadi itu terakhir average rata-rata di variabel, masukkan average-nya, indeksnya, lalu rubah indeks jadi grids, dan hasilnya semuanya dibagi panjang grid. Setelah sumnya ya, totalnya panjang grid. Ini kita masukkan fungsi-fungsinya. Dan terakhir masukkan join minimum, minimumnya hasil dari ya, dari minimum, maksimumnya juga, lalu average. Oke, misalnya kita coba. Nah, karena tadi di sini ya gridnya harus lebih dari -1 dan kurang dari 11. Misalnya kita masukkan 11, itu tidak bisa. Terus di antara 0 sampai 10 dan -1 untuk nge-stop ya. Oke, coba pertama kita masukkan 1, 3, 2, 4, 6, 7, seterusnya. Ulangi 7, 4, 3, 9. Ini kita bisa memasukkan berapa banyak yang kita inginkan, kayak berapapun ya, dan lalu -1 stop. Kita masukkan 20 angka. Itu minimumnya ya, dari sini gridnya, indeksnya 1 grid yang paling bawah dari totalnya kurang dari minimum, maksimumnya saya sini masukkan 9 dengan average-nya rata-rata sekian. Lalu kita ke Scratch ya, lalu ke Python, sama tadi dengan Scratch. Pertama kita define dulu, masukkan fungsinya, setnya, lalu ditanyakan jika benar, akan terus menanyakan grid. Jika salah, kita akan beritahu untuk memasukkan angka dari 0 sampai 10 dan -1 untuk stop. Lalu return grid. Kita lakukan fungsi selanjutnya, menulis minimumnya, minimum number list, number in kurang dari minimumnya, number, ulang lagi sama maksimum, kita average yang terakhir. Kita dapatkan angka yang kita masukkan dari mana. Kita boleh banyak grid, lalu print ini ya, you given string length panjang grid, minimumnya, dengan fungsi-fungsinya, dan yang terakhir print untuk minimum, string minimum, string
maksimum dan string average. String penggunaan untuk angka desimal ya. Langsung saja kita coba. Ini tidak bisa ya, sama seperti discrete, masukkan 3, 4, 1 untuk mengakhiri. Ini akan diberitahu jumlahnya atau beberapa yang kita tulis. Kita memiliki 5 ya, 5 grids, 3, 4, 5, 1, lalu minimumnya 1, maksimum 5, dan average-nya 3,2. Total dari 3 tambah 3 tambah 4, 5 tambah 1 dibagi total grid-nya. Jadi sini ya. Oke, cukup sekian pada video materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.